Hai guys, bersama saya Nezaluhu. Pada kesempatan ini saya akan berbagi rahasia dalam mengelola operasional bisnis retail atau toko modern. Jadi jangan lupa like, share. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik tombol lonceng untuk notifikasi video materi berikutnya. Bagi teman-teman yang ingin tahu cara mengelola operasional retail, silahkan tetap di sini. Karena ini sangat bermanfaat bagi Anda. Video rahasia mengelola operasional retail ini saya bagikan ke teman-teman untuk menambah pengetahuan, kemampuan, dan juga wawasan mengenai retail, sekaligus mendorong teman-teman menjadi pengusaha retail yang sukses. Meski kondisi retail saat ini yang secara garis besar sedang menurun, baik karena hilangnya daya beli disebabkan pandemi ini maupun perubahan tren belanja yang beralih ke online, namun retail tetap menjadi usaha yang sangat menarik dan menjanjikan. Disinilah peritel dituntut bekerja lebih keras, kreatif, inovatif, dan detail dalam setiap aktivitas. Karena retail itu harus dinamis, harus bisa mengikuti tren dan perubahan, sehingga bisa tetap survive di masa-masa sulit. Retail dengan slogannya, Retail is detail and retail is expansion. Retail is detail artinya ketelitian, kejelian, jeli dan mampu mengidentifikasi kesempatan, memastikan kualitas, teliti pengecekan kelengkapan barang, kebersihan dan juga harga. Sementara retail is expansion berarti pertumbuhan, pengembangan, mampu meningkatkan penjualan, kembangkan ukuran bisnis, dan yang lebih penting mampu melakukan adaptasi strategi pemasaran menggunakan teknologi dan sumber daya. Teman-teman juga harus pahami bahwa bisnis retail adalah bisnis yang melakukan penjualan produk dalam jumlah satuan atau eceran langsung kepada customer akhir, dan customer yang membeli produk ini bertujuan untuk mengkonsumsi atau menggunakannya sendiri. Nah, di sini ada 5 pilar operasional retail yang mutlak teman-teman pelajari dan pahami supaya usaha retail teman-teman bisa sukses. 1. Finance atau keuangan. 2. Merchandise atau barang dagangan. 3. Aset. 4. Human. Dan kelima, customer. Nah, kita mulai dari finance. Tujuan pengetahuan finance bagi pengelola operasional retail. 1. Mendapatkan pemahaman yang luas tentang analisa keuangan. 2. Diharapkan mendapatkan lebih banyak informasi tentang kinerja diri sendiri. Ketiga, dengan mendapatkan pengetahuan tentang kinerja dalam mendapatkan target, maka diharapkan dapat membuat beberapa action plan. Aktivitas bisnis retail pada umumnya ada 4. 1. Pembelian. 2. Pengelolaan persediaan. 3. Penjualan. 4. Margin atau keuntungan. Mulai dari pengajuan pembelian untuk pengadaan barang, kemudian barang diterima sesuai dengan pesanan. Setelah barang diterima, maka itu sudah masuk di dalam persediaan. Persediaan selalu dikelola dengan baik. Kemudian melakukan penjualan dengan berbagai strategi untuk mendapatkan margin atau keuntungan. Pembelian. Pembelian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk pengadaan barang yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha. Pembelian diawali dengan ordering. Ordering adalah mendatangkan barang melalui pemesanan kepada supplier dengan cara dan prosedur yang sudah ditentukan. Penerimaan barang. Pada saat penerimaan barang, petugas penerima barang memeriksa kesesuaian barang yang dipesan dengan yang terkirim, baik kuantiti maupun kualitas, dilengkapi dengan dokumen pengiriman yang lengkap. Kemudian barang yang sudah dicek segera ditarik ke area transit. Selanjutnya, pramuniaga membawa ke toko untuk dipajang di rak. Selebihnya disimpan di gudang penyimpanan barang. Barang yang sudah diterima akan menjadi persediaan toko. Dalam beberapa hal persediaan terjadi penyusutan atau yang biasa disebut shrinkage. Shrinkage bisa dibagi dua, yaitu non-loss dan unknown-loss. Contoh dari non-loss seperti break-it. Contoh unknown-loss, hilang karena dicuri, hilang karena kesalahan sistem admin, kesalahan transaksi di kasir, terjadinya kecurangan dari orang toko sendiri, kesalahan penempelan barcode, dan sebagainya. Dalam menjaga akurasi maupun kualitas persediaan, maka akan selalu dilakukan penyesuaian stok seperti break-it, cycle count maupun stock opening. Break-it
dalam dunia retail adalah kegiatan membuang atau memusnahkan barang karena kondisi tidak layak jual dan tidak dapat di-return atau unreturnable. Break-it dengan catatan, break-it dihitung dengan harga beli terakhir. Break-it sebaiknya dilakukan setiap hari. Break-it harus dimusnahkan dan dibuang di hari yang sama. Break-it adjustment selalu dicatat dalam sistem. Kalkulasi dari break-it ini adalah value break-it adjustment sama dengan quantity break-it kali harga pembelian terakhir. Break-it ini mempengaruhi margin. Contohnya, toko Sogale melakukan break-it. Diketahui minuman botol A dengan harga beli Rp500, di break-it sebanyak 4 botol. Jadi, break-it adjustment-nya adalah minus 2.000. Net sales 640.000, purchase-nya 585.000. Ditanya berapa margin value dan margin persen setelah adjustment break-it, maka jawabannya value break-it adjustment sama dengan minus 4 kali 500 sama dengan minus 2.000. Jadi net sales 640.000 dan purchase 585.000 sebelum ada adjustment break-it. Gross margin value-nya adalah 55.000 dan gross marginnya 8,5%. Setelah di adjustment break-it minus 2.000, maka value marginnya tinggal 53.000 dan margin persennya 8,3%. Kemudian penyesuaian persediaan dengan cycle count. Cycle count salah satu prosedur penghitungan persediaan di level subfamily. Persamaannya adalah hasil adjustment cycle count sama dengan selisih quantity kali harga beli terakhir. Dan hasil cycle count ini sangat mempengaruhi margin. Contohnya, toko Sogale Departemen A melakukan cycle count. Diketahui net sales 640.000, purchase 585.000, adjustment cycle count minus 20.000. Nah, ditanya berapa margin value dan margin persen sebelum dan setelah adjustment cycle count, maka jawabannya adalah net sales 640.000, purchase dengan 585.000, gross margin value dan gross margin persen sebelum adanya adjustment adalah 55.000 dan 8,5%. Setelah diadakannya adjustment cycle count sebesar minus 20.000, maka margin value 35.000 dan margin persennya adalah 5,4%. Penyesuaian persediaan dengan inventory atau stock of name. Penyesuaian persediaan seperti ini dilakukan di level departemen dan dilaksanakan secara periodik. Kalkulasinya, nilai inventory adjustment sama dengan selisih quantity kali harga beli terakhir. Untuk mengetahui hasil inventory itu bagus atau tidak, maka total dari perhitungan fisik akan di-compare dengan persediaan yang ada di sistem. Penyesuaian persediaan dengan free good. Free good merupakan barang gratis atau tanpa pengenaan biaya yang diberikan oleh supplier. Kalkulasinya adalah nilai free good adjustment sama dengan quantity free good kali harga pembelian terakhir. Stock value dan stock days. Stock value adalah nilai persediaan dan stock days adalah jumlah hari persediaan. Di sini kalkulasinya adalah stock days sama dengan persediaan dibagi dengan every sales. Contohnya, diketahui stok 55 juta, every sales per hari 640.000. Ditanya berapa hari perputaran persediaan, maka jawabannya adalah stock days sama dengan 55 juta dibagi 640.000. Maka stock days-nya adalah 85,9 hari. Persediaan yang dimiliki juga harus sehat, maka harus mengetahui usia persediaan yang ada. Usia persediaan dihitung dari tanggal penerimaan terakhir. Kunci untuk mengurangi persediaan lama atau aging adalah bertindak cepat dan konsisten, lakukan return, clearance sale dan diskon, atur ulang strategi, dan segera perbaiki parameter order. Berbicara tentang penjualan di retail tidak jauh dari istilah omset, profit, dan margin. Teman-teman mungkin juga sering mendapatkan pertanyaan tentang ketiga hal tersebut. Namun apakah ketiganya sama? Jelas ketiganya adalah hal yang berbeda. Karena omset merupakan hasil penjualan dalam jangka waktu tertentu sebelum dikurangi biaya apapun, atau lebih dikenal dengan pendapatan kotor. Maka persamaannya adalah omset sama dengan total produk terjual kali harga. Sementara profit adalah keuntungan bersih yang dihasilkan dari total penjualan dalam jangka waktu tertentu yang sudah dikurangi HPP dan biaya operasional.
maka profit sama dengan omset dikurang total HPP ditambah total biaya operasional. Sementara margin adalah persentase keuntungan dari produk yang dijual. Fungsinya juga berbeda-beda. Omset berfungsi untuk menunjukkan kemampuan bisnis untuk menjual produk dan selanjutnya untuk menentukan strategi penjualan. Sementara profit berfungsi sebagai acuan kemampuan usaha untuk menghasilkan laba dan selanjutnya bisa menjadi daya tarik perhatian para investor. Tanpa adanya rumus margin, pasti tidak akan mengetahui berapa keuntungan yang diraih. Nah, di sini beberapa komponen yang digunakan penghitungan margin, seperti SP, selling price atau harga jual, PP, purchasing price atau harga beli, VAT atau value added tax atau PPN 10%. Dan di sini gross margin saya akan singkat menjadi GM. Pertama kita hitung GM value. Dengan persamaannya gross margin value sama dengan SP per 1,1 dikurang PP. Contohnya diketahui harga jual popok bayi 31.900 dengan harga beli 27.500. Ditanya berapa GM value-nya, maka jawabnya adalah gross margin value sama dengan SP per 1,1 dikurang PP. 31.900 per 1,1 dikurang 27.500. 29.000 dikurang 27.500 sama dengan 1.500. Jadi GM value-nya sama dengan 1.500. Nah, kedua kita hitung dalam persen. Dengan persamaannya margin persen sama dengan SP per 1,1 dikurang PP per SP per 1,1. Contoh, diketahui harga jual popok bayi 31.900 dengan harga beli 27.500. Ditanya berapa GM persennya, maka jawabannya adalah GM persen sama dengan 31.900 per 1,1 dikurang 27.500 per 31.900 per 1,1 sama dengan 29.000 dikurang 27.500 per 29.000 sama dengan 1.500 per 29.000, maka GM persen sama dengan 5,2%. Oke, kita teruskan hitung harga jual atau SP. Dengan persamaannya sama dengan SP sama dengan PP kali 1,1 per 100% dikurang dengan margin. Contoh, diketahui harga beli popok bayi 27.500 dengan margin 5,2%. Ditanya berapa selling price-nya, maka jawabannya adalah SP sama dengan 27.500 kali 1,1 per 100% dikurang 5,2%. SP sama dengan 30.250 per 94,8%. SP sama dengan 31.900. Nah, seterusnya kita cari penghitungan purchasing price atau mencari harga beli. Dengan persamaannya PP sama dengan SP per 1,1 per 100% dikurang dengan margin. Contoh, diketahui harga jual popok bayi 31.900 dengan margin 5,2%. Ditanya berapa PP-nya atau purchasing price-nya, maka jawabannya adalah PP sama dengan 31.900 per 1,1 kali 100% dikurang 5,2%. PP sama dengan 29.000 kali 94,8%. PP sama dengan 27.500.